Pemirsa, di tengah kemeriahan pawai emas SEA Games yang berlangsung pada hari Jumat ternyata menyisakan rasa kecemburuan di tengah para atlet yang turut menyumbang medali kemenangan. Mulai dari perbedaan toleransi keterlambatan hingga fasilitas bus yang digunakan untuk mengarak para atlet. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung dengan Hamdan Hamadan, juru bicara Kemenpora, juru bicara Menpora melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Hamdan, salam sehat Pak. Iya, dengan Eva di studio, Pak Hamdan, ada kritik dari atlet cabang olahraga lain selain sepak bola terkait dengan adanya diskriminasi saat pawai. Apa tanggapan Kemenpora? Sebetulnya kita pertama melihat ini adalah suatu capaian yang luar biasa dari segenap atlet dari 31 cabang olahraga. Ada total 599 atlet yang dikirim oleh pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi di SEA Games. Dan alhamdulillah target medali emas yang dicanangkan 69 emas, kita berhasil mendapatkan 87 emas. 87 emas ataupun 18 emas lebih dari yang ditargetkan. Namun lebih dari itu, ini adalah capaian emas terbanyak yang didapat oleh Indonesia kala berlaga tandang di SEA Games dalam 28 tahun terakhir. Oleh sebab itu, Menpora Bapak Dito menginisiasi kirap juara untuk mengapresiasi kerja keras dan prestasi dari segenap atlet dari seluruh cabang olahraga yang telah mengharumkan nama bangsa di SEA Games kemarin. Dalam teknisnya memang ada keterlambatan yang memang disebabkan animo publik yang begitu besar terhadap keberhasilan dari timnas sepak bola kita yang meraih medali emas setelah 32 tahun belum pernah dalam 32 tahun terakhir. Nah, kita juga melihat apresiasi itu datang dari banyak atlet seperti dari cabang dayung yang merasa dirinya, Mas Irwan misalnya, merasa dirinya disayang sekali oleh masyarakat ketika kita siapkan bus yang bisa mengizinkan mereka untuk berinteraksi. Begitu juga dengan pelatih hoki indoor Dharma Raj yang juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan dan dia mengatakan bahwa hal ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Tapi ketika saya menjadi pelatih di Indonesia, kita melihat bagaimana kami diapresiasi sebegitu tingginya. Baik. Selain soal toleransi keterlambatan, hal lain yang dikritik adalah soal fasilitas salah satu bus yang berbeda kenyamanannya, dalam tanda kutip ya, lebih eksklusif. Kenapa ada salah satu cabur yang bisa menggunakan fasilitas bus sendiri, Pak Hamdan? Kebetulan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) mengontak Transjakarta dan menyewa dari bus double decker yang open. Sedangkan ketika kami mencoba untuk mendapatkan bus yang sama, kebetulan bus yang seperti itu tidak ada. Yang ada adalah bus-bus yang tertutup. Oleh sebab itu, Bapak Menpora menginisiasi untuk mengontak Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bogor untuk mengirimkan bus yang terbuka sehingga para atlet bisa langsung berinteraksi dengan publik yang sudah menunggu sejak jam 7 dan 8 pagi. Jadi alasannya soal ketersediaan bus ya? Yang berbeda dengan yang disediakan oleh PSSI. Tetapi ada pertanyaan publik juga, apakah betul sebelumnya PSSI dari awal bersikeras untuk menggunakan bus sendiri yang berbeda dengan bus lainnya? Saya pikir ini masalah availability saja. Dan memang kita harus akui bahwa ini adalah suatu perayaan yang sangat baik ya. Capaian yang luar biasa, ini grafik peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 26% peningkatan emas. Dan juga ini ada beberapa rekor yang terpecahkan di SEA Games kali ini. Oleh sebab itu, Pak Menteri menginisiasi kirap juara ini untuk mengangkat marwah dan kerja keras prestasi dari segenap atlet yang telah mengharumkan nama bangsa. Kalau masalahnya adalah ketersediaan bus, Pak Hamdan, memangnya bagaimana koordinasi sejak awal? Karena ini kan acara yang menyelenggarakan adalah Kemenpora, tapi ada kesan di publik ya, PSSI terkesan juga ikut terlibat mengistimewakan cabang olahraga sepak bola. Saya pikir memang PSSI ada rencana dan juga Kemenpora bersinergi dengan PSSI untuk menggelar kirap juara ini agar tidak hanya satu cabang olahraga saja yang mendapatkan animo publik yang begitu baik, tapi segenap cabang olahraga yang telah juga berprestasi. Baik.
Soal kesetaraan, kalau kita bicara cabang olahraga juara umum SEA Games 2023 adalah pencaksilat, wushu dan juga balap sepeda. Tetapi ada kesan cabur juara umum ini justru kurang mendapatkan apresiasi saat pawai. Apakah betul demikian? Kalau kita lihat animo publik begitu besar memang terhadap sepak bola, tetapi juga terhadap atlet-atlet lainnya. Jadi kebetulan saya juga mengikuti salah satu bus dan juga saya juga berjalan di sekeliling. Itu banyak sekali para penduduk Jakarta yang memang sangat mengapresiasi capaian dari atlet pencaksilat, atletik, speed swimming, wushu, dan juga basket putri. Ada yang meminta tanda tangan, ada yang meminta foto bersama. Jadi memang saya pikir animo yang besar juga terhadap atlet-atlet lain. Dan disinilah kemarin itu Pak Menpora mengajak seluruh cabur untuk hadir dan mendapatkan welcoming heroes like they should have. And that's happened. Itu yang terjadi. Iya, apa penjelasan yang ingin disampaikan Kemenpora kepada seluruh atlet pahlawan olahraga kita agar tidak merasa ada yang diskriminasi, agar merasa semuanya setara? Saya pikir tidak ada diskriminasi terhadap atlet dari Menpora. Justru yang terjadi adalah apresiasi setinggi-tingginya dari Menpora kepada seluruh atlet yang telah berjuang. Dan kita telah tahu bahwa ada 599 atlet dari 31 cabang olahraga. Jadi justru kemarin Pak Menpora mengumpulkan semuanya, yuk kita kirap juara bersama. Karena kita semua we are one team and we succeed together. Kita sukses bersama. Iya, sukses bersama, apresiasi publik tentunya ya yang luar biasa untuk prestasi atlet pada SEA Games 2023 di Kamboja. Kalau kita bicara evaluasi dan pengembangan prestasi atlet ke depan menuju Asian Games yang sudah di depan mata, bagaimana prioritasnya? Jadi kita melihat, kalau kita lihat dari trennya ya Mbak, kita melihat perolehan medali emas misalnya, kita terakhir kali juara SEA Games tahun 2011, ya, di mana kita mendapatkan 182 emas. Kemudian terjadi penurunan hingga di titik di tahun 2015 itu kita mendapat, atau 2017 itu 38 medali emas. Kemudian terjadi peningkatan, upward slope, kita mendapatkan 72 medali emas di 2019, kemudian di 2021 kita mendapatkan 69, dan di kemarin SEA Games kemarin kita mendapatkan 87 emas. Jadi ini adalah positive trend line. Misalnya di upcoming SEA Games 2025 kita akan bertandang di Thailand. Kita sudah berada di posisi ketiga untuk beberapa kali. Jadi saya pikir sangat objektif apabila kita menargetkan posisi 2 atau lebih baik lagi di SEA Games 2025 di Thailand. Yang kita telah tahu bahwa Thailand ini adalah suatu negara yang sudah 13 kali menjuarai SEA Games. Sedangkan Indonesia 10 kali. So they are our biggest rival. Baik, terima kasih Jubir Menpora Hamdan Hamidah sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu, Pak Hamdan. Pemirsa, usai jeda, Metro Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi.